Spot. Hai kawan pajak, di episode keempat Balaspot kali ini kita kedatangan narasumber spesial nih, yaitu ada Bapak Imam Nasiruddin, Kepala KPP Pratama Bandar Lampung 1. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Narasumbernya udah keren nih, tentunya materi yang dibawakan juga gak kalah menarik, yaitu bagaimana cara meningkatkan tax ratio di Indonesia. Topik yang lagi hangat-hangatnya dibincangkan nih. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu tuh, apa sih itu pengertian dari tax ratio? Boleh tuh Bapak izin menjelaskan kepada kawan pajak kita, apa itu pengertian tax ratio? Ya, tax ratio itu adalah penerimaan pajak dalam suatu masa dibandingkan dengan PDB, produk domestik bruto. Jadi berapa persen itulah tax ratio di satu negara. Pajak di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dan kritikal bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran publik di negara Indonesia. Namun, tax ratio di Indonesia masih cukup tertinggal bila dibandingkan negara lain. Padahal, produk domestik bruto di Indonesia terbilang cukup tinggi ya Pak. Lantas, bagaimana tuh Pak gagasan dalam meningkatkan tax ratio tanpa menaikkan tarif pajaknya? Oke, jadi pemerintah sudah mempunyai undang-undang yang sangat powerful ya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 adalah tentang penetapan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Di dalam undang-undang ini, semua lembaga keuangan, pemerintah, swasta maupun lembaga non-keuangan wajib mengkoneksikan datanya dengan Dirjen Pajak. Kalau mereka sudah mengkoneksikan semua datanya dengan Dirjen Pajak, itu data-data akan terbuka, transparan semuanya. Data tersebut nantinya, ya gagasan ini untuk menaikkan tax ratio di Indonesia tanpa harus menaikkan tarif pajak, nantinya akan dikelola dengan data di Direktorat Jenderal Pajak. Data-data ini kemudian nanti kita olah dengan artificial intelligence untuk memilih dan memilah mana yang sudah tepat dan mana yang belum tepat. Data-data tersebut nantinya akan dipakai sebagai acuan untuk melihat bahwa ini wajib pajak sudah tertib, sudah patuh atau belum. Kalau belum patuh, disitulah nanti akan dihimbau. Indonesia punya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yaitu tentang akses informasi keuangan perpajakan. Undang-undang ini adalah pengesahan terhadap PP Nomor 1 Tahun 2017. Jadi dengan undang-undang ini sebetulnya Dirjen Pajak sangat powerful untuk bisa mengumpulkan uang pajak dengan cara mengkoneksikan semua data, baik data keuangan maupun data non-keuangan dari instansi pemerintah maupun instansi swasta yang ada di Indonesia. Ada ancaman pidananya kalau mereka tidak mau mengkoneksikan datanya dengan Dirjen Pajak. Nah, kalau data-data itu semua sudah terkoneksi, data-data itu akan menjadi big data di Direktorat Jenderal Pajak. Nantinya data itu akan kita pakai, ya, kita olah dengan basis artificial intelligence untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Bila mana ada selisih-selisih antara SPT tahunan dengan data-data yang kita miliki, maka disitulah Dirjen Pajak akan melakukan himbauan-himbauan. Jadi kegiatan ini akan sangat meminimalisir kegiatan pertemuan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Minimalisirnya adalah kalau datanya sudah lengkap, nggak harus diperiksa lagi, sudah terbuka semua di atas meja. Dan data-data ini diketahui oleh banyak orang di internal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga menutup celah terjadinya kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak. Pemeriksaan hanya diperlukan bila mana memang tax gap-nya besar. Kalau tidak ada tax gap, cukup dilakukan himbauan-himbauan bila mana ada selisih yang berbeda antara data-data yang kita miliki dengan SPT yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi gagasannya adalah kita mengkoneksikan, payung hukumnya sudah ada, ya. Tinggal kita mensosialisasikan, kemudian mengkoordinasikan dengan para pihak agar gagasan ini bisa segera terlaksana. Jadi
payung hukumnya sudah ada, tinggal kita melaksanakan. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Betul banget. Jadi tax ratio di Indonesia ini dapat ditingkatkan tanpa menaikkan tarif pajak ya Pak? Iya, betul. Bukan sesuatu yang mustahil berarti ya? Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, karena saat ini keterbatasan data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Data itu sudah banyak yang masuk ke Direktorat Pajak, tapi akan lebih banyak lagi, akan lebih lengkap lagi kalau semua instansi pemerintah dan swasta itu mengkoneksikan data komputernya dengan Dirjen Pajak. Jadi pemerintahan swasta ataupun lembaga keuangan maupun non keuangan itu harus bersinergi juga dengan Direktorat Jenderal Pajak ya Pak ya? Iya, harus bersinergi dan harus mengkoneksikan. Jadi ini bukan pilihan mau atau tidak mau, tetapi ini adalah perintah undang-undang. Suatu keharusan seharusnya ya Pak ya? Keharusan mereka mengkoneksikan. Dan bila mana mereka tidak mau mengkoneksikan datanya dengan Dirjen Pajak, di situ ada ancaman pidananya. Jadi sebetulnya Dirjen Pajak bisa meminta instansi pemerintah, instansi swasta, baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengkoneksikan data-datanya, mengkoneksikan sistem komputernya dengan Dirjen Pajak. Jadi menurut saya ini langkah yang paling singkat, logis, dan bisa diterapkan dalam jangka pendek. Betul. Jadi banyak gagasan kan, oh kalau misalkan tax ratio di Indonesia mau berapa lagi tuh pajak yang diterapkan, mau berapa lagi pajak yang akan dinaikkan. Padahal seharusnya nggak perlu menaikkan tarif pajaknya ya, cukup menjalankan undang-undang itu tersebut. Iya, soalnya kalau untuk menaikkan tarif pajak itu juga bisa menaikkan tax ratio, tetapi untuk menaikkan tarif pajak itu harus dipelajari panjang lebar dulu terkait dengan dampak ekonominya. Betul. Karena bisa berdampak negatif. Nah, kalau misalkan kita menggunakan undang-undang yang sudah ada tanpa menaikkan tax ratio, yang ada dulu itu yang kita tinggal laksanakan. Undang-undang itu sudah ada, sudah disahkan. Tinggal kita menjalankannya supaya tax ratio kita naik. Apakah gagasan ini pernah Bapak sampaikan di tempat lain, Pak? Gagasan ini pernah saya sampaikan di Komisi 11 DPR RI waktu saya mengikuti Fit and Proper Test calon anggota BPK pada bulan Mei tahun 2023 kemarin. Setahun yang lalu ya Pak kira-kira ya? Kurang lebih setahun yang lalu. Baiklah kawan pajak, itu tadi materi kita tentang bagaimana cara meningkatkan tax ratio di Indonesia tanpa menaikkan tarif pajak. Nah kawan pajak, mari terus berkontribusi kepada negara kita dengan memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya tax ratio akan segera mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Kawan pajak, jangan lupa juga ya untuk like, komen, dan subscribe serta follow akun media sosial KPP Pratama Bandar Lampung 1. Dan di sini nih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah kawan pajak.